guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang berita acara pemusnahan obat rusak atau kadaluarsa. Untuk mengetahui obat rusak atau kadaluarsa ini masuk dalam kategori limbah, itu bacanya di Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga. Buku Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa ini terbit di tahun 2021. Di buku ini dijelaskan bahwa obat kadaluarsa atau rusak itu masuk dalam kategori limbah farmasi. Ini saya sudah rangkumkan tahun 2023 kemarin, saya gunakan sebagai materi Gema Cermat dengan judul pengelolaan obat rusak atau kadaluarsa di rumah. Ambilnya materi juga dari sini ya. Tapi saya ambil yang bagian rumah tangga. Kita lihat. Jadi kadaluarsa obat ini adalah menunjukkan jangka suatu obat aman untuk dikonsumsi. Jika waktu kadaluarsa obat hanya dinyatakan dalam bulan dan tahun, maka waktu kadaluarsa adalah hari terakhir bulan yang dinyatakan. Jadi kadaluarsa obat apabila bulan dan tahun itu adalah tanggal terakhir ya. Misal terakhirnya 31 ya, 31 tanggal tersebut. Di buku Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa itu terdiri dari manajemen limbah ya, limbah farmasi di rumah sakit, klinik, toko obat, praktek bidan mandiri, praktek dokter dan dokter gigi mandiri, sampai manajemen limbah farmasi di rumah tangga. Jadi manajemen limbah farmasi di rumah tangga merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan dan menghabiskan sisa buangan atau limbah. Limbah rumah tangga tidak hanya terbatas pada sampah bekas makanan saja, tetapi menghasilkan juga limbah yang termasuk kategori limbah B3 yang tentunya memerlukan penanganan khusus. Limbah B3 medis termasuk limbah farmasi. Ya, jadi jelas ya di sini bahwa apakah obat kadaluarsa itu harus dimusnahkan? Harus. Dasarnya dari mana? Dari pedoman ini ya, Pedoman Pengelolaan Limbah Farmasi. Limbah farmasi sudah masuk dalam limbah farmasi, obat kadaluarsa sudah masuk dalam kategori limbah farmasi ya, P3. Penanganan limbah farmasi berupa obat yang tidak terpakai, obat rusak dan kadaluarsa di rumah sangat penting untuk mencegah risiko keracunan yang tidak disengaja oleh anggota keluarga. Nah, ini cara membuang obat yang rusak kadaluarsa di rumah. Nah, ini sudah tidak usah kita pelajari, kita kembali ke fokus materi untuk membuat berita acaranya. Kalau teman-teman lihat di Juknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, nah, tidak akan menemukan form berita acara pemusnahan obat ya. Yang ada adalah formulir laporan pengembalian obat rusak atau kadaluarsa. Jadi petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, teman-teman tidak akan menemukan berita acaranya, padahal kita butuh berita acara untuk pemusnahan obat kadaluarsa. Nah, kita mencarinya di mana? Kan mesti kita butuh contoh ya. Contoh membuat berita acaranya itu formatnya seperti apa. Kita cari di Juknis yang di puskesmas tidak ada. Teman-teman akan menemukannya di Juknis apotek.
Di petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di apotek ada format di lampiran 7 ya, berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Jadi isinya seperti ini ya. Pada hari ini diisi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73. Nomor 73 ini karena ini adalah petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di apotek. Kalau mau membuat berita acara untuk puskesmas, berarti ini diganti. Jadi Permenkesnya diganti nomor 74 tahun 2016. 73 apotek, 74 puskesmas, 72 rumah sakit ya. Nama apoteker pengelola apotek, nomor SIPA, nama apotek ini diganti nama puskesmas, kemudian alamat apotek diganti alamat puskesmas. Begitupun rumah sakit ya. Kemudian dengan disaksikan NIP-nya berapa, jabatannya apa, telah melakukan pemusnahan obat sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Tempat dilakukan pemusnahan, kemudian demikian berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita acara ini dibuat rangkap 4 dan dikirim kepada. Jadi ada saksi, ada yang membuat berita acara. Ini kalau teman-teman mau mencari format berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Ya. Ini sudah tak buatkan Word-nya. Nanti bisa teman-teman download ya di link deskripsi. Kemudian kita lihat pelajari ya, kemarin kan juga ada kunjungan BPOM di puskesmas. Itu ditanya pernah melakukan pemusnahan obat atau enggak. Saya jawab pernah ya. Coba diperlihatkan berita acaranya. Dari format yang saya buat sebelumnya, yaitu tahun 2021 sampai 2023 kan saya gunakan ya. Itu formatnya seperti ini ya. Telah melakukan pemusnahan obat sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir bekerjasama dengan pihak ketiga PT Sagraha. Ini masih kurang tepat ya menurut BPOM. Padahal kalau kita lihat contohnya tempat dilakukan pemusnahan toh ya, dari BPOM itu menganjurkan untuk ditambahi pemusnahan dengan caranya pemusnahan di Sagraha menggunakan apa. Maksudnya BPOM seperti itu ya. Jadi kita tambahi nanti bekerjasama dengan pihak ketiga PT Sagraha dimusnahkan dengan cara menggunakan insinerator. Jadi nantinya ini akan saya tambahi. Tanda tangan penanggung jawab farmasi, kemudian saksinya dari kesehatan lingkungan puskesmas dan PT Sagraha. Seperti ini. Dari PT Sagraha kita juga mendapatkan form request order dan berita acara. Ya, isinya itu nama limbah farmasi. Ini masuk di poin kedua, farmasi kadaluarsa. Kode limbahnya A dengan jumlahnya itu 43 kg ya, 43 kg. Nah ini karena yang berat itu kan sirup zinc kadaluarsa ya, itu kan masuk berat itu. Ini lampirannya. Nah, ini sirup zinc ini berat ini kalau ditimbang. Jadi outputnya dari pemusnahan obat, nah, kita memiliki berita acara pemusnahan obat, kemudian dapat
form request order dan berita acara dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga, stempel pihak ketiga ya. Kemudian kita lampirkan juga obat-obat apa saja yang masuk dalam data obat kadaluarsa yang dimusnahkan. Kemudian ini diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi. Kalau berdasarkan saran dari kunjungan Badan POM, ini ditambahi telah melakukan pemusnahan obat sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir dengan bekerja sama dengan pihak ketiga PT Sagraha dengan metode pemusnahan insenerator. Nanti bisa teman-teman tambahi sendiri ya kalau mau mengedit. Jadi kalau teman-teman mau lihat berita acaranya untuk pemusnahan obat di puskesmas, berita acaranya itu di petunjuk teknis tidak akan ketemu karena tidak ada contoh berita acaranya ya. Yang ada itu formulir laporan pengembalian obat rusak, ada formulir laporan pengembalian obat rusak atau kadaluarsa. Ya, ini formnya pengembalian obat yang kadaluarsa. Kalau teman-teman mau nyari contoh berita acaranya pemusnahan obat itu bagaimana formatnya, itu di petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek itu ada. Kemudian teman-teman edit peraturan Menteri Kesehatannya atau PMK-nya itu diedit jadi PMK di puskesmas. Begitupun untuk kalau pemusnahannya di rumah sakit, ini diedit pemusnahannya PMK-nya ikut di nomor 72 ya, tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi 72 rumah sakit, kalau mau diganti ya 73 apotek dan 74 puskesmas. Ya, baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.